Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Sahabat-sahabat literasi, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membaca buku Napak Tilas Sejarah Islam Lampung karya Muhammad Chandra Syaputra. Pada kesempatan ini kita masuk pada bab 2 tentang sejarah masuknya Islam ke Lampung. Selamat mendengarkan. Bab 2. Sejarah masuknya Islam ke Lampung. A. Sejarah masuknya Islam ke Lampung. Proses masuknya Islam ke Pulau Sumatera disebutkan dalam buku Ramayulis, yaitu pada abad ke-7 Masehi. Penyebaran Islam disiarkan oleh saudagar-saudagar Islam. Ia berasal langsung dari tanah Arab yang mengunjungi pesisir Sumatera Utara dan kemudian tersebar ke Aceh. Hal ini berdasarkan perjalanan Ibnu Battuta, pengembara Maghribi yang termasyhur, tahun 725 atau 1327 Masehi. Dalam perjalanannya, ia pernah menyinggahi Tiongkok dan Samudra Pasai. Pada masa itu, Pasai telah menjadi kerajaan Islam di bawah pemerintahan raja yang bernama Maliku Al-Zahir. Dari Samudra Pasai, Islam menyebar sampai ke Malaka dan Sumatera Barat, Minangkabau. Dari Minangkabau, Islam berkembang ke Sulawesi, Ambon, dan Filipina. Kemudian Wali Songo menyebarkan Islam ke Jawa, Banten, dan sampai ke Lampung hingga Palembang. Sejarah tersebarnya Islam masuk ke Lampung tidak banyak diketahui orang. Hal ini dikarenakan kebanyakan sejarawan Lampung kurang begitu perhatian dalam menulis sejarah tersebut. Dari berbagai sumber yang penulis kumpulkan, baik wawancara maupun tulisan-tulisan di perpustakaan daerah Lampung dan arsip daerah Lampung, penulis mendapatkan beberapa data yang kami salin kembali, supaya mendapatkan sedikit gambaran tentang masuknya Islam ke Lampung. Barangkali tidak semua orang mengetahui agama Islam masuk ke Lampung sekitar abad ke-15 Masehi melalui 3 pintu utama. Dari arah barat, Minangkabau, Islam masuk melalui Belalu, Lampung Barat. Dari utara, Palembang, melalui Komering pada masa Adipati Arya Damar, 1443, dan dari arah selatan, Banten, oleh Fatahillah atau Sunan Gunung Jati, melalui Labuhan Maringgai di Keratuan Pugung, 1525. Awal masuknya Islam ke Lampung diperkirakan pada abad ke-15 Masehi. Sebagaimana keterangan yang ditulis bahwa Banten dan Lampung menganut agama Islam pada masa tersebut. Menurut buku Zainal Arifin Abbas, sebelum kedatangan Mina ke Malabumi, Raja Lampung, masyarakat Banten telah menganut agama Islam. Dari ketiga pintu masuk agama Islam itu, yang paling berpengaruh melalui jalur selatan. Ini bisa dilihat dari situs-situs sejarah seperti Makam Tubagus Haji Muhammad Soleh di Pagardewa, Tulang Bawang Barat, Makam Tubagus Mahdum di Kuala, Teluk Betung Selatan, dan Makam Tubagus Yahya di Lempasing, Kahuripan. Diduga keduanya masih keturunan dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Ketapang, Lampung Selatan. Terdapat makam Habib Alwi bin Ali Al-Idrus atau Al-Huda Muhajirin. Sekitar abad 18 Masehi, ada 12 orang punggawa dari beberapa kebuayan mengunjungi Banten untuk belajar agama Islam. Mereka adalah penggawa dari pemuka bumi, penggawa dari Buai Subing, Buai Perugo, Buai Selagai, Buai Aji, Buai Teladas, Buai, Bugis, Buai Mega Putih,
buai muyi, buai cempaka, buai kemetaro, dan buai bungo mayang. Di Belalau, Islam masuk di bawah 4 orang putra Pagaruyung, Minangkabau. Sebelumnya, di wilayah ini telah berdiri sebuah kerajaan legendaris bernama Sekalabra, dengan penghuninya suku Tumi, penganut animisme. Bangsa Tumi mengagungkan sebuah pohon bernama Melasa Kepampang atau nangka bercabang. Konon, pohon ini memiliki 2 cabang. Satunya nangka dan sisi lain adalah sebukau, sejenis kayu bergetah. Keistimewaan pohon ini, jika terkena getah kayu sebukau menimbulkan koreng. Penyakit itu hanya dapat disembuhkan dengan getah nangka di sebelahnya. Yang pertama, jalur barat Minangkabau. Meskipun penyebaran Islam di Lampung dominan melalui selatan, Banten, bukan berarti bisa menjamah seluruh daerah di Lampung. Hal ini juga terungkap dalam diskusi yang digelar Lampung Pos dengan narasumber tokoh Nahdlatul Ulama Kiai Haji Arif Mahya, Ketua PW Muhammadiyah Lampung Kiai Haji Nur Faif Caniago, 2 dosen IAIN Raden Intan Bandar Lampung, sekarang UIN, Dr. Fauzi Nurdin, dan Dr. Kiai Haji Hoidun Tahmid, MH, serta dosen Stein Jurai Siwo Mitro, sekarang IAIN Metro, Dr. Muhammad Saleh. Dari barat misalnya, Islam masuk dari Pagaruyung, Minangkabau. Dari utara, Islam masuk dari Palembang melalui Komering. Islam yang dibawa 4 putra Raja Pagaruyung, Maulana Umpu Gelalang, Paksi, merupakan fase terpenting dari eksistensi masyarakat Lampung. Kedatangan keempat Umpu ini merupakan kemunduran dari kerajaan Sekalabrak kuno atau Buai Tumi yang menganut Hindu Bhairawa atau animisme. Momentum di atas sekaligus sebagai tonggak berdirinya kepaksian Sekalabra atau Paksi Pak Sekalabra yang berasas Islam. 4 putra Maulana Umpu Gelalang Paksi adalah Umpu Bejalan Diwai, Umpu Belunguh, Umpu Ngerupa, dan Umpu Pernong. Umpu berasal dari kata ampu tuan, bahasa Pagaruyung, sebutan bagi anak-anak raja-raja Pagaruyung Minangkabau. Di Sekalabra, keempat Umpu tersebut mendirikan suatu perserikatan yang dinamai Paksipa, yang berarti 4 serangkat atau 4 sepakat. Setelah perserikatan ini cukup kuat, suku bangsa Tumi dapat ditaklukkan. Sejak itu berkembanglah Islam di Sekalabra. Pemimpin Buai Tumi pada saat itu wanita, Ratu Sekerumong, yang pada akhirnya dapat dikalahkan perserikatan Paksipa. Penduduk yang belum memeluk Islam melarikan diri ke pesisir Krui, yang kemudian menyeberang ke Jawa dan sebagian ke Palembang. Agar syiar agama Islam tidak mendapatkan hambatan, pohon Melasa Kepampang yang disembah suku Tumi ditebang untuk kemudian dibuat pepadun. Ditebangnya pohon Melasa Kepampang ini pertanda jatuhnya kekuasaan Tumi sekaligus hilangnya animisme di Kerajaan Sekalabra, Lampung Barat. 2. Jalur utara, Palembang, Sumatera Selatan. Masuknya Islam ke Lampung melalui jalur utara, yaitu Sumatera Selatan yang dibawa Minak Kemalabumi, putra Tuan Rio Mangkubumi, seorang raja kerajaan Tulang Bawang. Ketika Minak Kemalabumi pulang dari Kesultanan Banten setelah lama meninggalkan tanah Lampung, ia diislamkan oleh Sultan Banten atau Sultan Maulana Hasanuddin.
Sesudah diislamkannya Mina ke Malabumi, ia belajar ke tanah suci Mekah. Sekembalinya dari Mekah, ia menyebarkan Islam di Lampung. Namun, sebelum ke Lampung, Mina ke Malabumi menuju Batu Raja untuk menyebarkan agama Islam. Dari sinilah Islam masuk ke Lampung dari jalur utara, Palembang, Sumatera Selatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa Islam masuk ke Lampung termasuk salah satu usaha Sultan Maulana Hasanuddin, Raja Kerajaan Banten, dalam meluaskan wilayah sekaligus penyebaran agama Islam. Kerajaan Banten adalah kerajaan yang didirikan oleh salah satu anggota Wali Songo, yaitu Syarif Hidayatullah yang masyhur dengan nama Sunan Gunung Jati. Sebelum mendirikan kerajaan Banten, Sunan Gunung Jati telah mendirikan kerajaan Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah putra Sultan Hud yang berkuasa di wilayah Bani Israel yang masuk wilayah Mesir. Ia dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang menurunkan Sultan Banten dan Cirebon. Strategi dakwah yang digunakan Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedudukan politis sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh melalui jalur pernikahan di Cirebon, Banten, dan Demak. Kerajaan Islam Banten didirikan Sunan Gunung Jati setelah penaklukan Banten pada tahun 1525 Masehi. Ia kembali ke Cirebon. Kekuasaannya diserahkan kepada putranya, Sultan Maulana Hasanuddin. Ia menikahi Putri Demak dan resmi menjadi penembahan Banten pada tahun 1552 Masehi. Ia meneruskan usaha-usaha ayahnya dalam meluaskan Islam, yaitu ke Lampung dan daerah sekitarnya di Sumatera Selatan. Sebelumnya, tahun 1527 Masehi, ia menaklukkan Sunda Kelapa. Mina ke Malabumi sering mendatangi Banten tatkala sudah menganut ajaran Islam. Perjalanannya dari Pagardewa Tua ke hilir Sungai Tulang Bawang menuju Muara sampai di Telandas, Dente Teladas, sebutan Belanda, dengan berlayar. Dari Teladas, ia menuju arah selatan melalui laut sampai di suatu pulau, sekarang disebut Pulau Pejurit, terletak di dekat pelabuhan Bakahuni. Setelah istirahat dari Pulau Pejurit, ia melanjutkan perjalanan ke Banten melalui Karang Hantu, pelabuhan Banten dahulu, yang ramai dikunjungi kapal-kapal asing dari India, Cina, dan Arab. Pada saat Banten menjadi kerajaan Islam, Syarif Hidayatullah mengangkat Sultan Hasanuddin sebagai Sultan pertama kerajaan Banten. Mina ke Malabumi di Pagardewa Tua mendengar kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan di Banten. Ia merasa tertarik untuk berangkat ke Banten dengan tujuan belajar. Ia berangkat dengan membawa ayam jagonya dan menyamar sebagai rakyat biasa. Di Banten, ia dikenal sebagai pemuda seberang jago karena ayamnya selalu menang dalam pertarungan. Setelah Mina ke Malabumi masuk Islam, maka ia mulai giat dalam mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Ia dekat dengan Sultan Banten. Sang Sultan menceritakan kepadanya tentang perkembangan ilmu Islam yang berada di Mekah. Ia merasa tertarik dengan situasi belajar mengajar di Haramain. Ia menyampaikan niatnya kepada Sang Sultan untuk mengunjungi Haramain. Sang Sultan merestui niat tersebut. Ia pulang ke Pagardewa terlebih dahulu untuk memberitahu keberangkatannya kepada keluarganya. Putri Balau ingin ikut bersamanya. Akhirnya ia ikut serta. Kesultanan Banten dititipkan dengan Sultan Maulana Hasanuddin. Berangkat Mina Pati prajurit yang mempunyai keinginan keras untuk memperdalam ilmu agama Islam, kurang lebih selama 1 tahun hingga menunaikan ibadah haji, Mina ke Malabumi kembali ke Banten lagi. Ia disambut meriah oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Sebelum pulang ke Lampung, Sultan Maulana Hasanuddin
memohon maaf kepada Minak Kemala Bumi soal kandungan yang ada di dalam perut Putri Balau jika lahir supaya dikebiri agar tidak ada keturunannya. Hal ini diterima dan akan dilaksanakan Minak Kemala Bumi dan Putri Balau. Karena Minak Kemala Bumi sangat mencintai Putri Balau, beliau pun tidak langsung ke Lampung melainkan ke Batu Raja, Sumatera Selatan. Dari sinilah diperkirakan Islam masuk ke Lampung melalui jalur utara, yaitu Palembang. Karena sudah mendalami agama Islam, ia mempunyai keinginan menyebarkan Islam. Untuk merealisasikan niatnya itu, Minak Kemala Bumi beserta Putri Balau menetap di wilayah desa tersebut yang diberi nama Pagar Dewa. Sekarang menjadi sumber gas alam yang dikirim melalui pelabuhan Maringgai, Lampung Timur ke Pulau Jawa. Setelah banyak murid dan pengikutnya, ia pun bersama istri pindah ke barat, tepatnya di Bengkulu. Dari sini kemudian Minak Kemala Bumi memberi nama daerah tersebut dengan nama yang sama, yaitu Pagar Dewa. Sekarang menjadi bandara penerbangan di pinggir kota Bengkulu. Karena ada beberapa wilayah yang bernama Pagar Dewa, maka sebutan wilayah Pagar Dewa di Lampung Tulang Bawang ialah Pagar Dewa Tua. Setelah mempunyai banyak murid dan pengikut, Minak Kemala Bumi berangkat menuju wilayah Danau Ranau terlebih dahulu. Di sekitar Danau Ranau ada kawasan yang bernama Pagar Dewa, yang diyakini disitulah Minak Kemala Bumi dan Putri Balau pernah singgah untuk beberapa waktu. Berikut adalah perjalanan atau jejak masuknya Islam ke Lampung dengan yang dibawa dari Banten oleh Minak Kemala Bumi. Setelah wafatnya Minak Kemala Bumi, banyak mubalik yang datang dari Banten menuju Pagar Dewa Tua guna melanjutkan syiar Islam yang dahulu telah disebarkan oleh Minak Kemala Bumi. Salah satu mubalik itu adalah Tuan Haji Muhammad Soleh yang wafat dan dimakamkan di Pagar Dewa Tua. Sejak itu banyak orang Banten yang hijrah ke tanah Lampung, yaitu ke Pagar Dewa Tua, Menggala, dan sekitarnya. Jejak penyebaran Islam yang dilakukan Minak Kemala Bumi diakui sampai Batu Raja, Sumatera Selatan. 3. Jalur Selatan, Banten. Penyebaran Islam di Pulau Jawa diyakini dibawa oleh Wali Songo yang menyebarkan agama Islam dengan beberapa metode dakwah. Salah satunya yaitu memperluas hubungan kekeluargaan dan kerajaan dan memperkokoh kekuatan politik. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan oleh salah satu anggota dari Wali Songo, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah yang berasal dari Mesir. Beliau adalah murid dari Raden Ahmad Rahmatullah atau termasyhur dengan nama Sunan Ampel. Setelah kerajaan-kerajaan yang rajanya menganut agama Islam seperti Demak dan Mataram II, pada hakikatnya yang bertindak sebagai mubalik Islam bukan raja itu sendiri, melainkan para wali yang tergabung dalam Wali Songo. Setelah dirasa keilmuan Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Ampel memerintahkan untuk berdakwah di daerah Cirebon. Sunan Gunung Jati berhasil memiliki kedudukan politis yang sangat strategis, yaitu sebagai pendiri kerajaan Cirebon. Ketika menjadi raja di Kesultanan Cirebon, ia juga mendirikan Kesultanan Banten yang kemudian diberikan kekuasaannya kepada anaknya, Sultan Maulana Hasanuddin. Keberadaan Islam di daerah Lampung dalam sejarah nasional Indonesia selalu dikaitkan dengan kekuasaan Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati meluaskan daerah kekuasaannya sekaligus menyebarkan agama Islam ke daerah Selat Sunda sampai ke Lampung. Dalam perjalanannya ke Lampung, Sunan Gunung Jati menuju ke Keratuan Pugung. Ketika sampai ke Keratuan Pugung, beliau terpikat dengan putri tertua kerajaan Pugung dan akhirnya menikah. Dari pernikahan ini, beliau memiliki putra yang bernama Minak Gejala Ratu yang nantinya mendirikan Keratuan Darah Putih dan menyebarkan Islam di Gunung Rajabasa, Tanjung Tua, Anjak Keratuan sampai Matahani Mati, Seragi sampai Wais Kampung, Gunung
Cukih Selatan Sunda, Keliling Gunung, Batu Payung, Gunung Kahan, Tanjung Selaki, Anjak Keratuan Mitmathani, Minjak, Tuku Tiga, dan Sumok Kucing. B. Proses Islamisasi. Proses peralihan dari masa Hindu-Buddha ke agama Islam pasti melalui beberapa cara sehingga terjadinya Islamisasi di Lampung. Seperti halnya daerah-daerah di Nusantara yang lain, bahwa Islam masuk atau terjadinya Islamisasi melalui beberapa jalur, yaitu jalur budaya, seperti halnya yang dicontohkan oleh para wali songo di tanah Jawa. Mereka menggunakan budaya sebagai media penyebaran agama Islam. Kemudian melalui perdagangan seperti halnya yang terjadi di pesisir Sumatera Utara yang menjadi persinggahan pedagang Muslim dari Gujarat, India yang juga mensiarkan agama Islam di daerah tersebut. Kemudian proses perkawinan dengan pribumi yang membuat Islam dapat menyebar ke pelosok daerah. Melalui budaya. Jalur masuknya Islam datang ke Lampung melalui 3 jalur. Sebagaimana telah disebutkan di atas, proses Islamisasi di Lampung tidak jauh berbeda dengan proses Islamisasi yang terjadi di Pulau Jawa. Suatu kenyataan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia secara damai, sebagaimana dakwah yang siarkan Wali Songo dengan menggunakan budaya setempat. Artinya, dengan datangnya Islam, Wali Songo tidak menggusur adanya budaya setempat, melainkan memoles budaya-budaya yang ada, yang dahulunya budaya itu bernafaskan Hindu-Buddha, kemudian dimodifikasi menjadi budaya yang bernafaskan Islam. Sehingga budaya setempat diislamkan terlebih dahulu dibandingkan masyarakatnya, dan dalam arti budaya menjadi media dakwah Islam itu sendiri. Di Lampung pun demikian, proses Islamisasi juga menggunakan media budaya setempat. Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin dalam buku Islam Nusantara mengatakan, ajaran Islam yang ditanamkan melalui perangkat budaya ini mau tak mau akan menyisakan warisan agama lama dan kepercayaan yang ada, yang tumbuh subur di masyarakat pada waktu itu, untuk dilestarikan, kemudian dilestarikan dari anasir syirik. Pertemuan Islam dengan adat dan tradisi Nusantara itu kemudian membentuk sistem sosial, lembaga pendidikan, serta sistem kesultanan. Syed Agil Sirot. Saluran yang sering dipakai untuk penyebaran Islam, terutama di Jawa, adalah seni. Wali Songo, terutama Sunan Kalijogo, mempergunakan kesenian untuk Islamisasi, seperti seni arsitektur, gamelan, wayang, nyanyian, dan seni budaya. Islam juga erat kaitannya dengan adat dan budaya Lampung. Sebagai cikal bakal masyarakat suku Lampung, Paksipa Skalabra memasukkan nilai-nilai keislaman dalam semua peristiwa dan upacara adat. Hampir tidak ada acara adat yang tidak berbau Islam, mulai dari kelahiran anak sampai perkawinan dan kematian selalu bernuansa Islam. Menurut kitab Untara Kajaniti, orang Lampung memiliki sifat-sifat piil pusangiri. Bisa dikatakan bahwa Islamisasi yang berlangsung di Nusantara pada dasarnya berada pada kerangka proses akulturasi. Setelah orang Lampung menganut agama Islam, mereka tergolong penganut yang taat. Akan tetapi, kebiasaan lama mereka, sisa-sisa animisme dan Hindu, tidak dapat dihilangkan sama sekali. Kebanyakan mubalik Islam di Lampung berasal dari Banten dan Palembang. Dengan adanya kegiatan para mubalik Islam ini, sedikit demi sedikit mengikis kebiasaan lama yang melekat pada penduduk Lampung. Kentalnya pengaruh Islam juga nampak dari tradisi yang kini masih digunakan dalam acara dan keseharian masyarakat. Misalnya marhabanan untuk memberikan nama seorang bayi. Marhaban adalah acara tasakuran dengan membaca kitab Al-Barjanji. Di Indonesia, masyarakat Lampung dikenal sebagai masyarakat yang memiliki sikap religiositas yang tinggi.
dalam berpegang teguh pada tradisi atau ajaran Islam dalam menampak realitas kehidupan sosialnya. Setelah Islam masuk dan berkembang di Provinsi Lampung, mereka secara taat dan fanatik menjalankan ajaran Islam. Dengan demikian dapat dijumpai dalam sejumlah praktek kehidupan sehari-hari, masyarakat Lampung mempunyai berbagai aktivitas, ritual, dan kegiatan masyarakat yang dikolaborasikan dengan nilai-nilai atau ajaran acara keislaman. Hal ini lantas memunculkan sebuah adagium baru. Lampung adalah Islam dan Islam adalah Lampung. Hampir seluruh penduduk Lampung menganut Islam, hanya beberapa yang tidak. Itu pun dapat dipastikan mereka bukan suku asli Lampung. Adagium yang tersurat di atas memiliki kesan bahwa tidak ada orang Lampung yang menganut agama selain Islam. Nilai-nilai ajaran Islam menyatu dengan standar nilai-nilai adat budaya Lampung, sehingga nilai-nilai keislaman terintegrasi dari perilaku sosial sehari-hari masyarakat Lampung. 2. Melalui perdagangan. Seperti yang terjadi di daerah pesisir Sumatera Utara, bahwa di daerah tersebut pada abad ke-7 Masehi telah menjadi pusat pelabuhnya kapal-kapal saudagar Muslim yang mengangkut barang dagangannya dari Gujarat menuju Nusantara, tepatnya di Sumatera Utara. Selain berdagang, para saudagar Muslim juga menciarkan agama Islam. Perdagangan yang berlangsung dari abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi, Islamisasi melalui perdagangan sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan. Pedagang-pedagang Islam dari Arab dan Gujarat, juga orang Jawa yang berkedudukan di Malaka, membawa agama Islam ke kota-kota pelabuhan pantai utara Pulau Jawa. Pada saat yang sama, kerajaan Majapahit semakin merosot, yang membuat perkembangan agama Islam dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa yang kemudian berpengaruh pada proses Islamisasi di Lampung. Salah satu rombongan dari Tiongkok yang dipimpin Laksamana Cheng Ho berniaga dari Palembang menyusuri Wai Tulang Bawang. Kerajaan Sriwijaya mempunyai hubungan perdagangan sangat baik dengan saudagar dari Cina, India, Arab, dan Madagaskar. Hal itu dapat dipastikan dari pertemuan mata uang Cina, mulai dari periode dinasti Tang 960 sampai 1274 Masehi sampai dinasti Ming abad 14 sampai 17. Barulah sekitar abad ke-14 perjalanan Laksamana Cheng Ho memasuki Wai Tulang Bawang dan berinteraksi dengan warga sekitar. Hal di atas juga disebutkan dalam buku Kiai Haji Agus Sunyoto bahwa Laksamana Cheng Ho pada tahun 1405 Masehi mengunjungi kerajaan Samudra Pasai untuk menemui Sultan Zainal Abidin Bahhian Shah dalam rangka membuka hubungan politik dan perdagangan. Baru pada tahun 1407 Laksamana Cheng Ho singgah di Palembang, menumpas para perompak Hokian dan membentuk masyarakat Muslim Tionghoa. Islam masuk ke Lampung secara meluas pada awal abad ke-15 sebagaimana dalam buku MC Wycliffe. Menurut Pires di zamannya, sebagian besar raja-raja Sumatera beragama Islam, tetapi masih ada negeri yang belum menganut Islam, mulai dari Aceh di sebelah utara dan terus menyusur daerah timur hingga Palembang. Para penguasanya beragama Islam, tapi di sebelah selatan Palembang dan sekitar ujung selatan Sumatera hingga pesisir barat, sebagian penguasanya masih non-muslim. Melalui perkawinan. Selain dari jalur budaya dan jalur perdagangan, proses Islamisasi Lampung juga melalui jalur perkawinan. Para saudagar Muslim yang memiliki kehidupan yang lebih baik daripada masyarakat pribumi membuat ketertarikan pribumi untuk menjalin hubungan kekeluargaan dengan para saudagar Muslim, terutama putri bangsawan. Sebagaimana perkawinan antara
putra dan putri Raja Kerajaan Lampung, seperti perkawinan antara Sunan Gunung Jati dengan Putri Keratuan Pugung, Putri Sinar Alam, yang kemudian Raja Keratuan Pugung beserta masyarakatnya dengan senang hati memeluk Islam. Dari perkawinan Sultan Cirebon, Sunan Gunung Jati dengan dua putri Keratuan Pugung telah lahir generasi emas, Minak Gejala Bidin yang nantinya menjadi raja di Keratuan Melinting, Lampung Timur, dan Minak Gejala Ratu dengan nama Islamnya Muhammad Aji Saka yang menjadi raja di Keratuan Darah Putih. Ia masyhur dengan nama Ratu Darah Putih. Ia mempersunting Putri Sultan Aceh Tun Penatih. Hal serupa juga dilakukan oleh Raja-Raja Rio Mangkubumi, raja dari Kerajaan Tulang Bawang yang bernama Minak Kemala Bumi, yang menikah dengan Putri Balau, yaitu putri dari Kerajaan Keratuan Balau, yang kemudian Minak Kemala Bumi menjadi murid setia Pangeran Sabakingking atau Sultan Maulana Hasanuddin dari Kerajaan Banten. Minak Kemala Bumi akhirnya masuk Islam, sehingga Putri Balau ikut memeluk agama Islam. Mereka kemudian mensiarkan Islam di daerah Pagar Dewa. Demikian baca buku pada kesempatan ini. Pada video selanjutnya kita lanjut ke bab 3 pada Kerajaan Islam di Lampung. Demikian, tetap stay tune pada channel Ulul Albab. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.